Oke guys, balik lagi bersama kita di Asik Motor Vlog. Sorry. Kali ini kita akan pasang ya shock breaker aftermarket ya, shock breaker racing. Ini dari merek KYB Jeto. Kita beli di harga 390.000. Nah, sudah tawar ya. Akan coba buka untuk penampakannya. Kelengkapannya untuk warna merah ya, selaras dengan warna motor kita. Kita nggak beli yang versi tabung karena daerah kita dominan jalan yang rusak, maka dari itu kita fokusnya untuk spek shock breaker yang seperti ini ya. Mudah-mudahan empuk, mudah-mudahan cocok. Kelengkapannya selain shock breaker juga ada apa ini? Ini mungkin dudukan ya buat nanti. Oke, nanti kita akan pasang di bengkel langganannya seperti biasa. Jangan kemana-mana, ikuti terus video kita sampai akhir. Nanti kita sekalian juga test ride ya, langsung review gimana rasanya di jalanan aspal dan juga jalan rusak ya. Hari yang lama. Ano yung mga gede no kiyo? Urut lagi gede. Oh. Saya bosan. Jadi itu kudu dipakai gitu. Seperti peninggi. Nah, entah yang pan kiyo. Oke guys, jadi di sini kita sekalian ganti oli shock depan ya, karena sudah ada sedikit kebocoran dan juga terlalu empuk. Guys, sudah diganti ya shocknya. Yang belakang ganti shock, yang depan ganti olinya. Barusan habis biaya pemasangan itu sama ganti oli 75.000. Kebetulan bengkelnya di dekat rumah orang tua ya, sambil ngasih roti ke orang tua. Jadi untuk kita review langsung ya, test ride ini untuk shocknya yang belakang. Harga nggak bohong sih, KYB bener ya, empuk ya. Kalau di jalan aspal kayak gini, dia lebih tinggi ya, 330 mm, lebih tinggi dari bawaan Beat ya, yang 305 mm. Dan juga stabil sih. Untuk di jalan aspal kita masih belum merasakan efek peredamnya. Nanti kita bisa tahunya kalau sudah di jalan bebatuan ya, jalan rusak. Jadi untuk KYB Jeto ABS ya, 5060 330 mm, oke. Belok satu tangan stabil. Tapi untuk ini shock depannya kayaknya terlalu keras. Tadi kita mintanya jangan terlalu empuk, tapi ini terlalu keras jadinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah tanggung. Oke, nanti kita lanjut review test ride-nya di jalan rusak ya. Oke guys, kita lanjut di jalan pemukiman ya, yang banyak bebatuan. Untuk shock breaker belakangnya yang KYB Jeto, ya begini hasilnya ya. Benar-benar oke. Sama sekali tidak terasa getaran ke bagian jok. Hanya saja untuk shock bagian depannya terlalu keras ini, jadi apa ya, terlalu keras, jadi reboundnya itu kurang ya.
Ya nggak apa-apa sih, ini kesalahan kita juga ya yang minta jangan terlalu empuk. Test ride-nya di jalan pemukiman ya, yang bebatuan, banyak lubang. Hasilnya oke. Oke guys, jadi ini untuk penampakan shock breaker KYB GT 5060 yang ABS ya, ukuran 330 mm atau milimeter. PNP untuk di beat, untuk vario dan beat ya. Dia nggak usah tambah bos, sudah masuk. Oke. Serasi dengan warna motor kita, warna merah, hitam merah. Nanti kita akan pasang cover shocknya supaya terlindungi ya dari debu, supaya as piston itu tidak gampang baret yang bisa menyebabkan kebocoran oli. Cover shocknya lagi OTW di jalan ya. Ya gini penampakannya. Biaya pemasangan tadi sekitar berapa ya, 15.000 kalau nggak salah, karena sama ganti oli shock depan itu sekitaran 60 ribuan. Jadi untuk hasilnya sendiri tadi kenyamanannya sudah kita jelaskan di test ride. Oke guys, jadi untuk di jalan aspal sendiri shock breaker KYB GT 5060 digunakan di motor Beat ESP FI 2016. Hasilnya bagus ya, stabil. Kalau untuk kecepatan tinggi kita belum coba karena tadi kita tidak menggunakan kamera action cam ya, kita menggunakan kamera HP, jadi tidak mengambil resiko untuk mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Jadi kita baru test ride-nya untuk kecepatan standar lah, 40 km per jam, dan hasilnya nyaman sekali. Oke. Dan untuk harga sendiri, dengan harga segitu maksudnya cukup lah hasil yang disuguhkan. Tetapi mungkin apa ya, soal keawetan, kalau keawetan selain faktor pemeliharaan ya, baik itu dari segi perawatan, kebersihan, sering-sering cuci motor, dan juga pelumasan. Karena shock breaker sendiri meskipun sudah ada oli di dalam, itu menurut artikel yang pernah kita baca, sebaiknya dikasih pelumas yang disemprot itu seperti WD. Jadi mungkin ya seminggu sekali bisa disemprotkan ya, supaya apa ya, daya redamnya itu, pegasnya itu tetap terjaga mungkin kualitasnya. Dan kalau untuk cornering sendiri, kalau kecepatan standar dia stabil. Kalau kecepatan tinggi mungkin karena ini untuk aftermarket ya, bisa dikatakan racing ya, standar racing, mungkin stabil juga, lebih baik mungkin dari standar ori pabrikan ya. Karena kan untuk racing sendiri ada fitur tambahan yang disematkan ya di dalam produk itu sendiri. Lalu untuk di jalan pemukiman ya, yang banyak bebatuan berlubang seperti itu, tadi kita sudah coba dan hasilnya pun nyaman, oke. Tidak ada kendala sama sekali, tidak ada hentakan atau rambatan getaran dari shock ke bagian jok ya, yang apa ya istilahnya bikin sakit ya pinggang atau badan kita, nggak ada. Kalau untuk kecepatan standar ya tadi ya, kalau untuk kecepatan tinggi di jalan pemukiman, kita mungkin next kita akan coba ya ke depannya, mungkin setelah 1 minggu atau pas kita lagi motovlog ya. Tetapi meskipun bisa dicoba, tapi tidak disarankan sih kalau untuk di pemukiman dengan kecepatan tinggi, karena standar kecepatan di pemukiman itu kan 20 km per jam ya.
Tetapi kalau kita untuk uji coba sih nggak apa-apa kalau cuma sekali-sekali. Tadi kita sudah uji coba test ride ya untuk di jalan pemukiman, jalan aspal juga, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda, alias oke, sesuai yang diharapkan. Jadi kalau menurut kita pribadi direkomendasikan ya untuk harga sekitar 350.000 sampai 400.000. Tadinya kita mau beli YSS, cuman di bengkelnya itu stoknya nggak ada. Kita mau beli online itu males ya nunggunya, jadi berhubung lagi ada uang, jadi kita beli aja di bengkel terdekat ya, di Komara Motor yang lokasinya itu dekat SMP Negeri 1 Karangnunggal. Oke, apalagi ya yang bisa kita ulas? Mungkin tadi kalau untuk tadi pas ngerekam ya ada getaran-getaran yang cukup keras hentakan itu dari bagian depan ya, shock breaker depan, karena tadi kita pas ganti oli kita minta ke montirnya jangan terlalu empuk ya. Mungkin untuk beberapa orang standar settingan seperti ini tidak terlalu keras ya, tapi bagi kita cukup keras ya, sampai windshield yang ada di depan motor itu bergetar. Tapi kita berharap nanti ke depannya semoga saja hal tersebut bisa diatasi atau bisa hilang dengan sendirinya dengan terus oli yang ada di dalam shock depan itu menyesuaikan dengan seringnya kita menggunakan di jalan pemukimannya yang banyak bebatuan dan lubang. Jadi alasan kita ganti shock breaker belakang Jito itu sebenarnya bukan karena gaya-gayaan sih, bukan. Karena pertama shock originalnya itu dia udah bocor. Bentar kita bawa dulu ya. Oke, jadi ini untuk shock orinya, ini ori bead ya, dia udah bocor. Kita servis habis 100 ribuan, dia udah bukan bocor lagi waktu itu, dia selain bocor olinya dia mati ya, si shock breaker itu dia nggak main. Jadi kita servis ke tukang ahli shock, ternyata daya redamnya itu nggak seperti sebelumnya, nggak seperti settingan pabrik lah. Dan juga kemarin pas kita servis di Ahas, ada keluhan juga dari Ahas bahwa shock breaker ini olinya bocor. Jadi mau nggak mau daripada kita ambil risiko harus kita servis lagi habis 100.000, lebih baik kita beli baru ya. Meskipun begitu ini masih bisa dijual sih kalau untuk sekitaran kampung ya, mudah-mudahan laku 100 juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak 100 juga 50, di atas 50 lah, 60 70 kita udah alhamdulillah sih. Kita nanti tawarin ke orang-orang ya, kita bisa lihat perbandingannya tingginya nih. Yang standar, ori standar. Oke, jadi mungkin segitu aja review kita mengenai shock breaker merek KYB atau Kayaba Jito ABS, tipe ABS seri 5060 ukuran 330 mm di motor Beat FI ESP tahun 2016. Direkomendasikan, kalau menurut kita rekomendasi dengan harga segitu, kualitas dan fungsi mungkin lebih dari cukup ya, bisa dikatakan murah sih dengan kualitas dan fungsi yang fitur yang diberikan ya dengan harga segitu. Jadi kalau kalian mau mengganti shock ori kalian, salah satunya KYB bisa jadi opsi ya, pilihan selain dari YSS dan juga KYT Pro Rejor kalau nggak salah, dia satu kelas ya, satu seri, masih di harga sekitaran 350 sampai 400 ribuan. Oke, sekian dulu dari kita Tasik Motovlog. Jangan lupa support,
nanti kita akan ulas lagi ke depannya seputar otomotif dan juga aktivitas motovlog kita. Salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.